Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk bertani porang ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi lagi ke teman-teman semua bagaimana caranya agar tanaman porang kita ini bisa tumbuh subur dan bisa menghasilkan umbi yang berlimpah teman-teman. Nah, sebelum lanjut videonya jangan lupa like dan subscribe-nya. Alhamdulillah di lahan yang satu ini pertumbuhan porangnya sangat subur sekali ya. Dilihat dari daun maupun batangnya cukup besar-besar. Dan bisa sampai seperti sekarang ini, ada beberapa tahapan yang perlu kalian lakukan agar pertumbuhan porangnya itu subur dan bisa menghasilkan umbi yang maksimal teman-teman. Sebelum lanjut videonya jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar kalian bisa mengikuti channel ini sampai nanti panen teman-teman. Jadi untuk bisa menghasilkan tanaman porang yang subur seperti di belakang saya ini, kalian harus melakukan beberapa tahapan teman-teman. Jadi ada 5 langkah yang harus kalian lakukan agar tanaman porang kalian bisa tumbuh subur teman-teman. Jadi 5 langkah ini menurut saya sangat vital sekali, sangat perlu sekali agar sampai nanti musim panen kalian tidak kecewa teman-teman. Jadi simak terus videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Jadi yang faktor yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah pemilihan bibit teman-teman. Jadi pemilihan bibit ini menjadi kunci dari tanaman porang kalian. Jadi untuk tanaman porang kalian, apabila kalian bibitnya sembarangan, kemungkinan besar pertumbuhan tanaman porang kalian akan mengecewakan teman-teman. Jadi untuk bibit, usahakan kalian benar-benar pilih bibit yang berkualitas ya. Kalau misalkan kalian pilih bibit katak, kalian bibit katak yang benar-benar sudah dorman dan sudah tua ya, dan sudah lepas dari pohonnya. Kemudian untuk pemilihan bibit umbi, kalian bisa usahakan bibit umbi yang benar-benar tidak rusak, tidak lecet, tidak berjamur teman-teman, dan tidak bonyok teman-teman ya, sampai nanti musim tanam. Nah, kenapa banyak sekali teman-teman yang menyarankan ketika kalian mau tanam porang, kalian belinya di musim tanam? Karena kalau kalian belinya di awal musim panen bibit seperti sekarang ini, kalian akan menanggung resiko untuk penyimpanannya sampai nanti bulan 10 teman-teman. Jadi usahakan kalian beli di waktu mendekati musim tanam teman-teman ya, untuk pemilihan bibit. Dan nomor satu yaitu pemilihan bibit teman-teman yang perlu kalian. Nah teman-teman ya, jika pemilihan bibit sudah kalian lakukan, yang nomor 2 yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengolah lahan terlebih dahulu teman-teman sebelum kalian tanam. Nah, pengolahan lahan ini menurut saya sangat penting sekali, karena saya sudah mencoba bagaimana pertumbuhan porang yang saya tanam di tempat yang saya benar-benar olah lahannya, dan tanaman yang tidak saya olah lahannya teman-teman. Itu perbedaannya cukup signifikan teman-teman, karena untuk pengolahan lahan ketika tanahnya digemburkan, otomatis akar akan sangat mudah menjalar teman-teman, dan pertumbuhannya itu akan sangat maksimal. Nah, untuk pengolahan lahan ini menurut saya juga sangat penting sekali untuk perkembangan atau pertumbuhan tanaman porang teman-teman. Jadi yang nomor 2 yaitu harus kalian lakukan adalah pengolahan lahan. Nah, untuk pengolahan lahan ini bermacam-macam teman-teman. Ada yang hanya digemburkan saja, dibuat parit jalur air, ada juga yang dibikin gundukan teman-teman atau gulutan. Nah, untuk daerah yang dataran rendah ya, mungkin bisa kalian pakai gulutan agar saluran airnya itu benar-benar tidak sampai menggenangi tanaman porang kalian teman-teman. Nah, mungkin yang nomor 2 itu teman-teman ya. Jadi harus diolah terlebih dahulu lahannya. Nah teman-teman, jadi yang nomor 3 yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tepat waktu tanamnya teman-teman. Jika kalian tepat waktu tanamnya, insya Allah pertumbuhan porang kalian akan sangat subur dan akan sangat maksimal teman-teman. Nah, untuk waktu tanam di Pulau Jawa khususnya itu sekitar bulan 10 ataupun bulan 11. Nah, untuk ketika kalian menanam melewati bulan 12, kemungkinan besar akan sangat kurang maksimal pertumbuhannya teman-teman. Walaupun mungkin ada sebagian yang memang tumbuh bagus, tapi jika kalian tanam di bulan 10 atau bulan 11 di awal musim hujan, itu pertumbuhannya akan lebih bagus lagi teman-teman ya. Jadi untuk faktor yang paling penting menurut saya itu juga dipengaruhi oleh masa tanam yang tepat teman-teman ya. Harus kalian lakukan yang nomor 4 yaitu kalian harus tepat pemupukannya teman-teman.
jika kalian pemupukannya itu tepat, insya Allah pertumbuhan porangnya itu akan maksimal. Jadi untuk pemupukan ini tidak kalah pentingnya dari 3 faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk pemupukannya ini bisa kalian lakukan ketika waktu tanam, kemudian setelah tumbuh, dan kemudian menjelang dorman teman-teman. Nah, untuk pemupukan di pemupukan dasar itu bisa kalian menggunakan pupuk kompos ya, untuk menyuburkan tanah juga sekaligus untuk menyuburkan tanaman teman-teman. Nah, mungkin sebagian kalian bertanya apakah Mas Faruk ini menggunakan pupuk kimia. Iya, saya menggunakan pupuk kimia, dan saya juga tidak lupa menggunakan pupuk organik juga teman-teman. Jadi semi organik lah teman-teman, untuk pertumbuhan tanaman porang ini biar bisa tumbuh dengan subur. Nah teman-teman, jadi hal yang kelima yang harus kalian lakukan agar tanaman porang kita ini bisa tumbuh subur, yaitu kalian harus melakukan perawatan. Nah, untuk perawatan ini tidak kalah penting teman-teman, karena ketika kalian tidak rawat, kemungkinan besar, apalagi kalian tanaman jadi bibit katak, otomatis nanti akan kalah dengan gulma dan tidak bisa berkembang dengan secara maksimal teman-teman. Nah, untuk perawatan ini paling kita fokus pada pembersihan gulma teman-teman. Nah, untuk pembersihan gulma bisa kalian lakukan secara manual saja agar tidak merusak tanaman teman-teman. Nah, untuk perawatan-perawatan yang lain bisa kalian lihat di video-video saya sebelumnya. Apabila ada terkena penyakit bisa kalian lakukan kita harus melakukan penanganan secara dini biar tidak menular ke tanaman porang yang lainnya teman-teman. Nah, mungkin video kali ini cukup itu saja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari teman-teman semua bisa memberi masukan di kolom komentar nanti. Apabila ada masukan bisa kalian tulis di komentar biar teman-teman semua yang menyimak pada tahu semua teman-teman ya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh petani porang di Indonesia teman-teman. Nah, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.